Saya mulai ya teman-teman semua. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat malam buat semuanya, rekan-rekan pelaut, rekan-rekan new joiners yang masih taruna ataupun yang sudah memulai karirnya di dunia pelautan. Selamat malam, saya ucapkan. Perkenalkan, nama saya Aditya Sigit. Saya mewakili dari si Project ID yang menggagas acara ini, acara untuk sharing session, sharing knowledge buat teman-teman yang ya semoga acara kecil kita ini dapat berguna ke depannya dan menjalin silaturahmi. Oke, teman-teman, hari ini kita kedatangan narasumber yang nggak cuma berpengalaman, ya kan, tapi juga inspiratif banget. Mungkin sudah beberapa dari teman-teman semua tahu, suka lihat kontennya juga, suka lihat kelucuannya juga. Jadi beliau ini suka membahas materi yang banyak, materi tentang seputar navigasi ya, ataupun dek, tapi dikemas dengan lucu, interaktif, dan menarik. Khususnya di kapal yang bertipe bulk carrier ya. Jadi beliau adalah Chief Samuel Ari Bramantio. Jadi topik yang bakal kita ulik bareng hari ini tuh meliputi apa sih? Yang pertama itu ada bulk carrier workflow tuh. Nanti gimana alur kerja di kapal bulk carrier dari loading sampai discharging. Mungkin ada yang udah tahu, yang belum tahu nanti silahkan disimak. Terus yang kedua ada tugas dan tanggung jawab dari seorang chief officer apa sih? Biar kita nggak cuma tahu teorinya, tapi juga real tahu di lapangan tuh dari pelakunya sendiri tuh seperti apa. Terus yang ketiga ada mindset kerja profesional. Hal-hal penting apa sih yang sering dianggap sepele tapi justru jadi penentu karakter kita ketika on board nanti. Terus yang terakhir adalah karir pet, yaitu perjalanan karir beliau nih. Perjalanannya bagaimana dari awal kadit mungkin sampai bisa jadi chief officer jadi chief officer tuh seperti apa. Dan terakhir nanti teman-teman ada sesi tanya jawab. Teman-teman semua bisa tanya apapun itu, teman-teman semua bisa uh, cari informasi, gali sedalam-dalamnya. Tapi karena waktu kita terbatas, teman-teman mungkin hanya sekitar 3-5 sesi pertanyaan, 3-5 pertanyaan yang kita bisa akomodir. Nanti dibantu juga dengan rekan-rekan dari si project. Oke, tanpa berlama-lama, teman-teman. Siap-siap kalau yang bisa di on cam kameranya karena kita juga pengen ketemu wajah-wajah dari teman-teman seperti apa. Siapa tahu yang ada yang lagi di kapal nih, ya kan? Bisa kita lihat, bisa kita review nanti ketemu silaturahminya saling terjamin. Oke, yang bisa on cam silakan on cam teman-teman. Kita bakal senang banget, kita bakal respect banget. Tanpa berlama-lama, waktu dan tempat saya persilahkan Chief Officer Mas Samuel Ari Bramantio. Waktu dan tempat dipersilahkan. Diponjolkan Chief, monggo. Oke, kita mulai dari mana nih? Udah kedengeran nggak suaranya ini? Suaranya kedengeran nggak? Loud Ya, and clear. mendengar, Cip. Dengaran Pak Bagus Cip. ya. Bagus. Jadi kita mulai dari mana dulu ini? Kita mulai dari perjalanan karir saya dulu, apa dari kerjaan di kapal berkarir? Bagus dari karir aja Pak Cip. Mungkin bisa perkenalan dulu Chief. Oke. Bagaimana, siapa ini? Ganteng rupawan ini. Ganteng apanya? Halo semuanya ya, makasih yang semuanya udah bergabung nih. Ya biasa aja, saya Samuel Ari Bramantio, bisa dipanggil Mas Sam aja nggak apa-apa, nggak usah dipanggil Chief, nggak usah dipanggil apa, itu cuma sekedar jabatan di atas kapal gitu ya, panggil aja Mas atau Bang begitu. Saya alumni PIP Semarang angkatan 47, jadinya saya masuk PIP Semarang itu tahun 2010, lulusnya tahun 2015, saya ikut gelombang kedua. Karena kadet saya yang harusnya 12 tahun, itu jadinya 14 bulan begitu. Mungkin ada di sini yang udah follow TikTok saya belum? Kalau belum follow TikTok dulu dah. Sudah, Mas. Sudah Mas, Itu sudah. ya, kita ngobrol-ngobrol santai aja di sini gitu. Nggak usah yang serius-serius, kita ke bawah alur aja. Karena kalau yang udah follow TikTok saya kan ngerti lah saya gimana. Nggak pernah yang seru kan. Ya karena tujuan saya bikin TikTok itu ya saya pengen nunjukin kerja di kapal asing itu ternyata nggak sesulit dan seribet yang orang ceritain gitu.
Saya pengen ngajak teman-teman semuanya yang dari lain dalam berkarir ke lain luar, karena saya juga berawal dari kapal lain dalam begitu. Dan nggak sesulit dan nggak seribet yang dibayangkan. Saya cuma pengen nunjukin gitu loh. Saya kerjanya nyantai-nyantai aja bisa loh keliling dunia. Pasti kalian juga bisa. Gitu aja saya pengen memotivasi teman-teman semuanya begitu. Terus mau cerita apa lagi ya? Saya juga pernah di kapal tanker. Itu jenisnya kapal crude oil pernah, chemical pernah, sampai akhirnya saya berhenti di kapal berkarir. Mau lagi pindah-pindah ke jenis kapal lain karena apa ya, karena sekarang saya ini udah nyari yang kerja yang paling nyaman. Jadi semua tipe kapal yang udah saya jalani sampai sekarang, kapal berkarir itu kapal yang paling nyaman selama ini begitu. Nggak terlalu banyak inspeksi, nggak terlalu banyak tekanan kerja, ya tapi ya cuma lama di laut aja begitu. Terus Mas Sigit, saya harus ngapain lagi nih? Mungkin teman-teman udah ngerti saya, udah kenal saya sebagian begitu. Mungkin Mas Samuel bisa apa namanya diceritakan. Jadi kan beberapa dari kita ini mungkin masih ada keraguan ya dari misal ada beberapa yang sudah berpengalaman, ada juga yang belum sama sekali berlayar. Mungkin bisa diceritakan Mas Samuel bagaimana caranya pertama kali nih fresh graduate gimana sih susahnya cari kapal, terus gimana caranya ngeyakinin orang kantor ya, misalkan aku tuh bisa kerja loh, aku tuh bisa, ayo dong diterima aku. Nah, itu mungkin seperti itu. Terus kedua, transisi dari kapal lokal gitu, kita bisa ke foreign going, bisa ke foreign vessel itu gimana sih, Mas? Itu aja. Hmm. Oke, jadi perjalanan karir saya itu nggak semulus yang orang bayangkan begitu ya. Saya pertama kali masuk di PP Semarang, bahasa Inggris itu sama sekali nol. Cuma bisa yes, no, no parking, no smoking, cuma kayak begitu aja. Terus gimana sih kok saya bisa jadi bahasa Inggris? Kebetulan pada waktu itu, tahun 2010 itu setiap hari Kamis, kalau nggak salah itu ada yang namanya English Day. Kebetulan teman sebelah kamar saya itu pintar bahasa Inggris. Jadi kuncinya pintar bahasa Inggris itu apa sih? Cuma butuh teman ngobrol yang bisa diajak tektokan. Masalah grammar, masalah present tense, continuous tense, nah apa itu verb 2 tambah ing, apa itu. Itu sebenarnya di kapal tuh nggak begitu terpakai begitu. Yang penting yang di atas kapal itu, kamu ngerti, saya ngerti. Udah, yang penting jangan khawatir dulu. Yang selalu saya tekankan di video TikTok saya itu apa? Jangan terlalu khawatir kepada hal yang tidak, yang belum tentu terjadi. Yang penting dijalanin aja dulu. Nah, pada waktu itu biasalah kalau di kampus PP Semarang itu ada beberapa pencarian kadet begitu. Nah, begitu pencarian kadet, saya sampai akhir tuh nggak dapat kadet sampai ada perusahaan namanya Berlian Laju Tanker. Sekarang itu namanya jadi apa ya? Dewi Sri kalau nggak salah. Nah, itulah saya keterima di situ bukan karena saya pintar, tapi di sana ada sesi tanya jawab dan saya berani menanyakan sesuatu. Dan yang diterima adalah yang berani menanyakan sesuatu. Ternyata itu adalah suatu hal yang paling penting saat kita kadet. Di saat kita kadet, harus yang paling penting itu apa? Inisiatif. Inisiatif bertanya, inisiatif belajar, inisiatif bekerja. Yang kedua, attitude. Itu ya. Dan pada saat saya kadet, itu nggak semulus yang dibayangkan juga. Karena apa? Saya harus dioper-oper 3 kapal. Karena pada saat itu perusahaan Berlian Laju Tanker itu malah mengalami penurunan begitu ya. Dan saya dari kadet total 1 tahun 2 bulan, yang 4 bulan tuh kapal saya itu dibajak. Jadi saya nggak ada pengetahuan apa sama sekali, nggak ada yang ngisi, cuma stres begitu. Saya dibajak oleh orang-orang kita sendiri, 4 bulan tanpa bahan makanan, makan seadanya. Ya akhirnya saya bernasar waktu itulah. Kalau saya pulang masih dalam keadaan selamat, saya nggak mau rese sama junior-junior begitu. Makanya saya jadi asros semester 7. Begitu ceritanya, kok saya dari yang dulunya Danton jadi Asroh ya begitu. Nah, begitu saya lulus, ternyata adalah lebih sulit mencari pekerjaan saat fresh graduate daripada saat mencari teman kadet. Jadi waktu kadet itu ya sulit, tapi tidak sesulit saat kita fresh graduate. Di situ bakal nemuin banyak kejadian teman yang dulunya satu perjuangan ngekip chance supaya kita nggak dapet chance, ada yang pakai orang dalam, ada yang pakai bermacam-macam ceritanya lah. Sampai saya juga pernah disenggol sama teman sendiri, ya tapi itu dijalanin aja, legowo aja begitu. Akhirnya
saya harus membahasakan ijazah saya pertama kali di kapal yang dalam. Perusahaannya Pilot, dulunya Pusri tapi berubah jadi Pilot, Pupuk Indonesia Logistik. Gitu. Di sana saya 6 bulan bawa amonia. Nah, kok bisa kembali ke land luar, gimana ceritanya gitu. Jadi selama saya di perusahaan land dalam, pertama kali saya bahasain ijazah, pengetahuan saya juga, ya semuanya tahu lah. Fresh graduate tuh knowledge-nya kayak gimana. Nah, mumpung saya fresh graduate saat itu, saya berpikir begini, kalau saya salah, nggak apa-apa. Saya fresh graduate, walaupun saya tuh udah officer, tapi tanggung jawab LSA dan FFA masih ada di Mualim 1. Jadi saya nggak pernah berpikir namanya, oh kalau salah gimana, kalau salah gimana. Kalau nggak tahu, tanya. Karena saya pada saat itu masih fresh graduate. Jadi 6 bulan kontrak saya pertama itu saya pakai belajar lagi. Belajar masalah LSA, FFA, kargo dokumen, pokoknya semuanya saya belajar lagi. Di 6 bulan pertama udah kayak kadet lagi ya, tapi kadet udah dengan gaji officer kayak gitu. Beruntungnya punya uh, Mualim 1 yang masih mau ngajarin lagi. Kontrak pertama saya ngerusakin breathing aparatus 2 biji kalau nggak salah. Karena saya bongkar habis itu, gimana sih sistem kerjanya breathing aparatus saat itu. Saya rusak pokoknya, gimana caranya kok bisa ngejas, kok cara ngitungnya begini, gimana saya bongkar, rusak ceritanya lah. Ya tapi nggak apa-apa, bilang aja ada rusak gitu ya kan. Dibawa santai aja kan, selamanya rusak, sampai lagi sama kantor. Pokoknya 6 bulan pertama itu saya pakai bener-bener belajar yang namanya buku Solas itu nggak di Anjungan, tapi di kamar saya. Pokoknya 6 bulan itu habis lah saya buat belajar lagi ya, karena semasa kadet habis buat nyiting. Banyak yang begitu. Ya walaupun waktu di kapal gasnya 4 bulan terakhir itu, saya benar-benar belajar yang namanya ilmu bintang, navigasi, terus baring membaring dan lain-lain, itu tetap belajar. Gitu. Tapi begitu saat udah 1 tahun di kampus nunggu wisuda, begitu balik lagi ke kapal, ya otaknya nol lagi gitu. Bawa kapal pertama kali ya keringet dingin ya, tapi dijalanin aja, lama-lama bisa, nggak usah terlalu khawatir begitu. Nah, habis selesai kontrak saya 6 bulan itu, saya udah nyanguin buku Solas yang tiap hari saya baca selama 6 bulan itu, saya ngelamar lagi ke BLT sebagai third officer. Ya, karena saya bekas kadet BLT dan saat itu membutuhkan juga, akhirnya saya pindah ke BLT kapal waktu itu gas Kalimantan waktu itu. Ke kapal gas Kalimantan, land dalam, kemudian ke land luar. Krunya masih full Indonesia. Jadi itu bahasa Oke, Inggris nggak mantap. terlalu terpakai. Dipakai saat di pelabuhan aja. Gitu. Enaknya pengalaman saya itu pertama kali masih full set krunya Indonesia. Setelah beberapa kontrak, baru saya coba ke perusahaan Korea. Kok bisa ke perusahaan Korea, gimana ceritanya? Kan katanya harus ada pengalaman Korea, gitu kan. Ceritanya begini, berkumpul kerja sama orang Korea itu nggak seenak, nggak senyaman seperti drama-drama Korea. Jadi saya itu adalah Mualim 3 ke-7 yang diturunkan. Jadi sebelum saya itu ada 7 Mualim 3 yang 1 minggu di atas kapal diturunkan, 1 minggu di atas kapal diturunkan gitu. Sampai akhirnya saya, yang ternyata orang Korea emang nggak senyaman itu, nggak seenak itu. Nyuruh apa-apa pakai kaki, apa-apa dibanting-banting, ya kayak begitu. Ya tapi dijalanin aja. Karena apa? Saya waktu itu kan, saya berkarir itu bukan dari orang yang punya. Saya cuma mikir begini, saya harus bekerja, saya harus ngidupin orang tua saya juga waktu itu udah punya istri, gimana caranya, cari tabungan, ya kayak begitu aja. Ya dijalanin aja sambil belajar gitu. Ya ujung-ujungnya bisanya begini. Hari pertama sampai 1 minggu pertama saya dimaki-maki juga, karena apa? Ini yang saya omongin, kenapa bahasa Inggris itu nggak begitu penting. Nggak seperti konten-konten kreator yang lain bilang, bahasa Inggris kalian harus bisa begini-gini. Dalam hati saya begitu aja. Kenapa? Begini, setiap kalian berkumpul dengan tiap-tiap orang dengan beda negara, pronunciation-nya beda. Terus cara ngomongnya tuh beda. Kalian yang mungkin fasih bahasa Inggris, ngerti verb 1, verb 2, verb 3, present gitu, ngobrol sama orang Korea pakai begitu, kalian yang dimaki. Soalnya orang sana malah nggak ngerti. Jadi gimana komunikasi di kapal itu, yang penting sesimpel mungkin, kamu ngerti, saya ngerti. Pintar bahasa Inggris nggak begitu penting menurut saya saat ini ya. Yang paling penting di atas kapal itu apa? Rajin sama attitude. Itu aja cukup. Selebihnya seiring berjalannya waktu ya ngalir aja, nggak usah begitu takut. Nah, terus saya kan bikin TikTok ini itu pengen nunjukin ke teman-teman,
kerja di kapal yang luar itu nggak sulit. Saya yang orangnya suka bercandaan, celelekan, begini aja bisa. Apalagi teman-teman lain yang pintar gitu. Yang dibutuhin tuh sebenarnya cuma satu, mental. Banyak teman-teman saya, banyak orang yang saya kenal itu lebih pintar, lebih wow dari saya, tapi mereka malah berkarir di lain dalam. Ya dengan satu dua hal gitu ya. Tapi ketika saya tanyain, kok kenapa nggak coba lain luar? Alasannya apa? Takut. Ya karena mentalnya aja gitu. Yang penting kalau kalian dari lain dalam pengen ke lain luar tuh apa? Mental, udah jalanin aja. Mas, tapi cari chance susah. Susah iya, tapi bukan berarti nggak bisa. Gitu ya. Saya masih gitu. Mungkin ada yang kurang, bisa nanti saya lanjut lagi. Oke, terima kasih. Tadi Mas Samuel sudah sedikit pemaparan, betul banget. Jadi perkara mental itu seberapa jauh ketika teman-teman semua, termasuk saya sendiri, itu keinginan itu sudah meledak-ledak buat nyari nyari kapal foreign foreign going lah. Jadi ya mau gimana lagi? Kayak tadi Mas Samuel udah bilang, ya saya udah punya istri, saya butuh butuh apa namanya butuh menghidupi. Ketika itu udah kepepet, ya namanya the power of kepepet, akhirnya ya mau nggak mau kita belajar kan. Kita juga ya mau nggak mau juga mempelajari itu di situ. Oke, kita lanjut ke sesi tanya jawab aja, Mas Sam. Ini tadi udah ada beberapa obrolan ya. Nih teman-teman, udah ada satu, dua, tiga. Coba ini saya bacain satu persatu nih. Dari Monggo. Cito, selamat malam Pak Chief. Boleh minta saran bagi yang sudah first on board di kapal dalam, tapi next mau berkarir di kapal luar. Terima kasih Chief. Oke, kita jawab satu persatu Mas Sam. Mungkin kita kasih waktu untuk menjawab sekitar 5 menit ya, cukup ya Mas Sam ya, dipersilakan. 5 hari bisa nggak? Kalau 5 hari. 5 hari boleh. 1 bulan sekalian satu proyek langsung ke Brazil, Mas. Oke, jadi begini. Ini tips and trick, nggak bisa dikatakan benar, nggak bisa dikatakan salah, tapi kenyataan di lapangan begitu. Saya cuma ngasih tahu, saya cuma kasih gambaran, saya nggak mau ngomong yang baik-baiknya. Saya ngomong belak-belakan apa adanya, begitu ya. Kalau kalian berkarir dari lain dalam, pengen ke lain luar, menurut saya dari sekian banyak daya pengalaman saya belum terlalu lama, tapi ini adalah pattern-pattern yang selalu dilakukan. Saya banyak kumpul juga orang-orang dari lain dalam bisa berkarir di lain luar. Caranya cuma satu. Kalian harus ke kapal perusahaan Taiwan atau Cina. Kapal-kapal itu adalah batu loncatan pertama kalian. Karena apa? Kapal Taiwan, kapal Cina tidak membutuhkan standar yang tinggi untuk kalian bekerja di sana. Kapal Cina dan kapal Taiwan hanya membutuhkan kalian menerima digaji dengan gaji segitu. Tapi begitu kalian di atas kapal, terima aja. Karena itu apa? Ya sakit-sakitnya, kok gaji saya cuma segini, kok makanannya nggak enak, kok kumpulnya sama orang begini. Terima aja dulu. Pokoknya kalau kalian dari lain dalam, pengen kalian luar, cari perusahaan Taiwan atau perusahaan Cina. Pakai broker salah nggak? Nggak salah. Coba aja. Gitu. Terus kalau misalnya, aku nggak mau ke kapal Cina, aku nggak mau ke kapal Taiwan, banyak cerita-cerita nggak enak. Begitu periode kalian nganggur di rumah lebih daripada 7 bulan, boleh nggak sih kalau kalian tuh bikin pengalaman abal-abal? Mungkin ada yang bilang, nggak boleh itu gini-gini. Kalau saya nggak apa-apa. Ya karena apa? Zaman kalian sekarang dengan zaman saya dulu itu berbeda. Sekarang lulusan tuh begitu banyaknya, gimana caranya kalian harus punya pengalaman, kan begitu. Begitu ngelamar, harus punya pengalaman. Ya gimana caranya? Ya bikin pengalaman. Tapi kalau, ini tips lagi ya. Kalau kalian pengen melamar di perusahaan Korea, jangan sekali-sekali kalian abal-abal pengalaman Korea. Karena perusahaan Korea di Indonesia itu antara satu agensi dengan agensi lain itu terkoneksi begitu. Jadi ketika kalian nih abal-abal nama kapal, misalnya kapal saya di Akasia, oh last kontrak saya di Akasia kapal Korea, terus kalian daftar di perusahaan Korea, nah di agensinya kalian tuh akan kontrak di agensi yang lainnya, bener apa enggak? Begitu kalian ketahuan di abal-abal, kalian langsung di blacklist, begitu ya. Jadi yang dari lain dalam pengen kalian luar, cari perusahaan Taiwan atau perusahaan Cina, karena nggak butuh standar tinggi, yang penting kalian mau terima gajinya segitu. Itu masih gitu.
Oke, Mas Cito, mana Mas Cito? Sudah terpuaskankah dengan jawabannya Mas Cito? Masih ada nggak Mas Cito di sini? Oke ya, kita lanjut. Pertanyaan kedua. Tadi pertanyaan pertama sudah dijawab sama Samuel. Pertanyaan kedua dari Bowo Budi. Dari Bowo Budi nih. Bowo. Iya, dari Bowo. Selamat malam, Chief. Chief, bagaimana pendapat Chief tentang fresh graduate ANT3 yang menjadi OS atau MB? Apakah setuju atau bagaimana, Chief? Silakan dijawab, Mas. Waktunya 5 menit dari sekarang. Oke, ini saya udah pernah saya bikin VT di TikTok. Nggak ada yang salah menurut saya. Karena apa? Kenyataannya ya begitu. Banyak juga saya dapat dulu OS, ternyata junior saya, atau saya dapat paper ternyata dari sekolah alumni lain. Ya karena begitu terbatasnya lapangan pekerjaan. Nggak ada yang salah selama itu halal. Menurut saya begitu. Itu aja Mas Sigit, karena ya pokoknya yang penting selama halal. Terus banyak trik-triknya juga sih. Kadang agensi itu bilang kamu jadi OS dulu, nanti di atas kapal dipromot, itu 0,1% yang kejadian. Aslinya mah nggak ada. Oke, seperti itu ya, Mas Bowo. Apakah sudah terpuaskan Mas Bowo dengan jawabannya Mas Samuel Nggak ada ini? salahnya pokoknya ya. Gitu Selama itu ya. halal, jalanin aja. Selama itu halal, kita jalani aja. Mungkin memang ya rezekinya di situ dulu kan, perlahan-lahan naik. Iya. Oke, jadi tadi sudah terjawab kalau ANT3 menjadi OS atau NP. Menurut pendapat Mas Samuel ya sudah jalani aja. Dengan ya tetap tetap gantung impian setinggi mungkin bahwa nanti bakal dipromot. Oke, lanjut pertanyaan ketiga. Selamat malam Chief Samuel. Saya sekarang masih pelajar SMK. Sorry, dari Rafael Ardiansyah. Dari Rafael Ardiansyah. Mana Rafael Ardiansyah? Coba kalau bisa on cam Rafael. Saya sekarang masih pelajar SMK jurusan Teknik Instalasi Tenaga Listrik dan memiliki minat untuk jadi elek kapal atau ETO. Tapi saya bingung mau mulai dari mana, Chief? Kalau mau masuk jalur umum, apakah pilih nautika atau teknika? Kalau boleh, Chief, Samuel punya saran untuk saya ke depannya agar bisa cita-cita saya, Chief. Apa nih? Maksudnya menggapai cita-cita saya. Terima kasih. Selamat malam, Chief. Mau ke Eto, pilih nautik atau teknik, Chief? Monggo. Kalau ke Eto, itu lebih ke pemain bola ya, namanya Eto'o. Ke teknika deh, ke teknika. Kalian, apalagi sekarang itu kebutuhan Eto itu tinggi sekali. Gitu, dengan gaji yang wow. Tapi jangan, ya pokoknya belajar aja terus, karena kelistrikan di atas kapal itu sangat rumit gitu, dan nggak banyak orang yang bisa. Dan nanti sertifikat itu juga itu ada yang high voltage, ada yang low voltage. Nah, tiap sertifikat tuh menentukan gajinya gitu. Jadi pilih teknik aja dulu gitu ya. Tapi nanti kalau jadi orang teknik, jangan pernah ngeluh kalau disuruh-suruh sama mualim satu. Tak jewer kupingnya nanti. Ayo Mas Sikit, apa lagi? Malah curhat ini ya, Chief Officer satu ini ya. Biasa, kayaknya orang mesinnya kemarin ngeyel-ngeyel. Oke, kita lanjut. Kita lanjut. Ini waktunya masih ada setengah jam, nggak apa-apa deh. Ini Lanjut cerita aja. kita aja, nggak apa-apa. Selamat dari Pradipta Ramadana. Hmm. Selamat malam, Mas Samuel yang ganteng. Bisa dijelaskan apa saja dan pekerja apa? Sorry. Selamat malam, Mas Samuel yang ganteng. Bisa dijelaskan apa saja dan apa saja pekerjaan paperwork, terutama di bulk carrier untuk third officer. Terima kasih. Monggo, Mas. Oke, ini pekerjaan paperworknya third office, nah, kalau dijelasin itu butuh 5 abad kayaknya ya. Karena semua pekerjaan hampir dikerjain sama mualim tiga. Paperworknya itu sesuai dengan SMS dari company kalian masing-masing. Ada yang bertanggung jawab sama LSA FFA, ada yang cuma FFA aja, ada yang ada medisinnya. Ya kayak gitu-gitu aja. Tapi paperworknya mualim tiga itu
hampir semuanya dikerjain sama Mualim 3 karena kerjanya Mualim 1 juga kan dikerjain sama Mualim 3 gitu ya. Ya banyak contohnya ya. Yang paling basic aja saya jelasin yang paling basic. Itu ada weekly, monthly, terus quarterly, half yearly sama yearly untuk LSA dan FFA. Itu yang paling basic aja. Yang kedua, port formality. Port formality tiap masuk atau keluar pelabuhan. Oh, saya nggak ngerti mas port formality. Oh, saya nggak ngerti mas checklistnya daily, weekly, terus monthly, quarterly. Gimana kapal ini saya bingung. Nggak usah bingung. Karena ada data-data dari mualim sebelumnya. Kalau kalian masih belum ngerti pertama, copy paste dulu. Salah nggak? Salah. Tapi ya gimana lagi kalian belum ngerti ya kan, copy paste dulu, nggak usah takut. Begitu kalian nggak ngerti, tanya sama mualim satunya. Jadi kalau jadi mualim 3 nggak usah takut-takutan karena sebenarnya mualim 3 itu belum pegang tanggung jawab apapun. Banyak yang nyerang saya gara-gara statement ini. Mualim 3 itu LSA sama FFA tanggung jawabnya. Bukan. Tugasnya LSA dan FFA itu adalah mualim 1. Mualim 3 hanya maintenance. Begitu ada kerusakan, begitu ada apa-apa yang kurang sesuai dengan standar, tinggal dilaporin ke mualim 1. Gitu aja. Misalnya, tunggu dulu, jangan dipotong, tak selendek Mas Sigit nanti kamu ya. Udah mangap tadi kamu ya. Tunggu dulu, aku belum selesai. Port formality itu juga ada banyaknya minta ampun ya. Begitu ada banyak banget. Contohnya apa? Voyage memo, last and port of call, terus apalah itu dokumen-dokumen, sertifikat-sertifikat kapal itu juga nggak usah bingung karena kapal itu biasanya lainnya itu aja. Misalnya Brasil, jangan ngomongin Brasil. Biasanya cuma Cigading, Merak, Pontianak, misalnya begitu. Nah, itu juga filenya dikirim itu aja. Jadi nggak usah bingung kalian, nggak usah takut duluan. Yang penting kalian mau tanya sama attitude-nya bagus sudah cukup itu di atas kapal. Monggo Mas Sigit, sudah diperbolehkan. Oke, terima kasih Mas Samuel. Kita baca lagi. Jadi gimana ini teman-teman yang merasa punya pertanyaan, langsung begitu Mas Samuel atau Chief Samuel sudah selesai merespon, langsung on mic aja bilang terima kasih Mas, terima kasih Chief gitu. Jadi direspon langsung oleh Mas Samuel ataupun oleh saya gitu. Oke. Ini ada pertanyaan dari Zaki. Tadi saya sudah baca beberapa. Zaki tadi pertanyaannya sudah dijawab sama Mas Samuel ya. Gimana caranya merintis karir dari kapal luar pertama kali? Tadi sudah dijelaskan. Jadi kalau bisa silakan join ke kapal Cina ataupun Taiwan. Tadi sudah dijelaskan ya kalau Zaki menyimak tadi. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Selamat malam Pak Chief. Sebelumnya parfumnya Juos. Dari Noris. Aku sekalian promosi boleh nih. Jadi mulus jadi dari Noris Dominico. Selamat malam Pak Chief, parfumnya Jos Gandos. Izin tanya bagaimana proses transisi dari tanker ke bulk carrier. Oh, ini beda tipe kapal ini. Dari tanker ke bulk carrier. Waktunya dipersilakan Mas. Oke, sebenarnya ini adalah hanya khusus orang-orang terpilih dan orang-orang ganteng seperti saya aja yang bisain. Tapi sebenarnya ini triknya rahasia. Karena rahasia saya nggak bisa kasih tahu. Oke, saya kasih tahu. Saya cerita begini ya. Ceritane wayang Romoyo ngono ceritane ya. Pertama, carilah perusahaan yang memanajemenin kapal tanker dan kapal bercarrier. Dulu zamannya Angling Darmo itu ada perusahaan Korea memanajemenin kapal tanker dan kapal curahnya pada saat itu. Nah, begitu saya di kapal chemicalnya waktu itu kan saya capek itu ya kan. Lain setrikaan sebulan bisa 7 voyage itu ya kan. Gimana ya? Mumpung perusahaan ini memanajemenin kapal bercarrier juga, saya minta langsung sama kapten saya waktu itu supaya dipindah di kapal bercarrier. Sebenarnya ini tuh kesempatannya sangat kecil untuk diperbolehkan. Nah, kok bisa? Bisa tuh ya Samuel. Gitu, pokoknya emang sulit. Padahal waktu Taruna dulu ya, saya tuh ditanamnya di mindset kepala saya ini. Kalau kamu bekerja di kapal tanker, kamu bisa bekerja di semua jenis kapal. Begitu kenyataannya, banyak kata-kata kasar pengen keluar, boleh nggak sih? Kenyataannya nggak bisa.
Kenyataannya nggak bisa jempol gitu. Ternyata kalau udah dipakerin aja di chemical ya di chemical aja. Nah, caranya switch itu gimana? Ya carilah perusahaan yang memanajemen dua kapal tersebut. Misalnya ada perusahaan namanya Maju Mundur. Perusahaan Maju Mundur ini punya kapal tanker sama kapal curah nih. Ya kalian coba di situ dulu. Begitu kalian pertama di kapal tankernya, habis itu kalian bisa bilang sama orang kantor atau sama kaptennya supaya dipindahkan ke kapal bulk carrier. Kenyataannya emang sulit. Kenyataannya emang sulit. Sejauh ini mungkin baru saya yang saya tahu gitu. Yang lainnya kayaknya emang sulit sih, emang sulit gitu. Monggo Mas Sigit. Oke, terima kasih Mas Samuel. Kita lanjut ya, waktunya masih banyak ini. Jadi teman-teman kalau memang ada beberapa pertanyaan, langsung aja di drop di kolom komentar. Ataupun teman-teman mau komen langsung, on mic, raise hand juga nggak masalah. Kita bisa lihat-lihatan langsung. Kita bisa lihat nih siapa yang tanya gitu. Oke, tadi udah nih. Apalagi nih, parfum Joss. Apalagi. Nah, ini kan ada lagi kan dari Mas Arianto nih. Pak Chief yang ganteng sudah sisir rambut kah? Udah, kalau di rumah wajib sisir rambut. Kalau Bercanda nggak Pak sisir rambut, Chief. diomelin sama bujuku. Nah, tuh, dari Mas Arianto, Pak Chief udah sisiran belum? Terus bercanda Pak Chief, izin tanya untuk yang mau coba first kapal luar tapi lewat Oh, ini beda nih, lewat broker. Jadi kapal luar tapi lewat lewat broker dan minta spill saran agensi. Wah, Malah endorse ini. jujur, selama saya berkarir di laut ini ya, saya nggak pernah yang namanya pakai broker. Jadi kalau sampean-sampean itu tanya, broker yang bagus mana, yang terpercaya mana, aku jujur nggak tahu. Tapi ya, saya sempat kumpul sama beberapa orang itu, kok bisa naik ke sini gimana ceritanya? Ya pakai broker, brokernya yang di mana gitu. Ya, tapi kalau saya jujur namanya nggak tahu. Tapi selain broker itu, ada jalan-jalan tikus lainnya yang lebih banyak. Sebenarnya, contohnya, ini yang saya tekankan di video TikTok saya. Kalau kalian punya orang dalam, nggak apa-apa. Itu membuktikan kalian itu circle-nya luas. Salah nggak sih pakai orang dalam? Nggak salah selama dimumpuni dengan kemampuan otak kalian. Jadi orang dalam itu hanya bantu kalian naik ke kapal. Begitu di atas kapal, kalian plonga-plongo koyo kebu, irungnya dicucuk, ya diturunkan. Nah, jadi kalian bukalah circle kalian, carilah kenalan sama orang kantor, baik-baik sama orang kantor, enggak apa-apa. Tapi kalau broker, jujur aku enggak tahu karena selama ini aku enggak pernah yang namanya pakai broker gitu. Jadi untuk satu pertanyaan ini saya enggak tahu, enggak bisa bantu begitu. Oke, ya ini jadi dari Chief Samuel nggak tahu dan nggak mau kasih tahu mungkin ya. Enggak tahu beneran, aku enggak tahu broker beneran. Nggak tahu guys. Kita lanjut. Oke, sebentar saya baca dulu nih. Dari Miftahul Khoiri, Chief Samuel, kebetulan yang diceritakan tentang career path, tentang switch dari perusahaan dalam ke foreign company atau Korean company, itu juga saya akan alami. Any tips? Karena khususnya untuk first time kumpul dengan top 4 Korea. Ini bahas lagi sih. Mungkin mau dijawab lagi Mas Samuel atau di skip aja? Skip Tentang aja dulu. skip aja dulu ya tentang top 4 ini. Terus Soalnya itu banyak bakalan isinya nggak enak semua omongan saya tentang top 4 Korea itu. oke, kita skip dulu ya. Oke, ini kita baca juga komennya satu-satu untuk ada balasan nih. Jadi dari Dayat ya. Tadi untuk Rafael yang tanya tentang elektrik teknikal di Eto tentang tanya Eto. Jadi ini ada yang rekom untuk Rafael, saya sarankan ambil jurusan Electrical Technician di Poltekpol Surabaya karena baru ada di sana jurusannya. Oh iya, Saya benar-benar. revisi, ini saya revisi sedikit ya Mas Dayat ya. Jadi di Indonesia yang punya jurusan Eto itu bukan Poltekpol Surabaya aja. Ada dua. Yang pertama Poltekpol Surabaya, yang pertama adalah Poltekpol Malahayati. Nah, di situ. Jadi kalau teman-teman ada yang nggak Aceh. kebagian slot, di Poltekpol Malahayati itu juga ada jurusan Eto. Dan fun fact, saya 3 tahun bekerja di sana, memang jurusan Eto itu sebelum Prala itu berebut, berebut begitu, Chief Samuel. Yang berebut itu seperti perusahaan Waruna, Samin, itu sangat 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 best seller
Seperti apa itu kayaknya memang fakta, emang fakta, emang kebutuhan juga ya. Tapi emang luar biasa best seller Eto itu. Jadi teman-teman kalau siapa tahu ada yang berminat jadi Eto tuh kayak kata Chief Samuel tadi, emang sedang dibutuhkan sekali gitu. Oke, Aku mau kita nambahin lanjut. boleh, Mas Dikit. Siap, siap, siap. Ah, ini ditambahin Aku sama angkat tangan Mas ini. Samuel. Nah, ini untuk masalah itu ya. Jadi beberapa negara itu sekarang gini. Contohnya perusahaan Korea itu memang tidak ada electrician. Electrician itu digabungkan dengan masinis tiga. Ya karena apa? Mereka tidak mau membayar lebih gitu. Sementara di beberapa negara, contohnya kayak Georgia, terus Rusia bagian barat, itu tiap ada posted control yang naik ke atas kapal, dia selalu menanyakan elektrisiannya siapa. Gitu. Kalau perusahaan Korea jawab third engineer punya nggak sertifikat elektrik? Begitu nggak ada, kena defisiensi. Nah, makanya sekarang setiap kapal itu semakin banyak membutuhkan electrician. Gitu. Gitu aja Mas Sigit. Mantap. Berarti fakta nih ya. Fakta bukan hoax nih. Berarti emang udah dikonfirmasi. Fakta di lapangan, teman-teman. Kita lanjut. Kita lanjut. Saya baca. Oh, udah mulai banyak yang tanya. Ini bukan lumayan lagi. Banyak sekali nih. Dari Hellboy. Tanya lagi. Bagaimana caranya jika memiliki jasa 3 atau 2 jadi EBOS? Nah, itu tadi udah jelaskan juga. Kita skip ya, Chief. Hmm, Pertanyaan yang sama kita skip aja ya, Chief ya. ya betul. Oke, terus lanjut Agus Dakoto. Saya juga ingin berkarir di kapal bulk carrier, tapi saya baru punya pengalaman 1 tahun di kapal general cargo. Apakah relate? Boleh Chief kasih saran solusi karena saya biasanya company hiring minta kapal yang sama. Gitu, Chief. Untuk jabatannya apa nih? Kalau boleh Untuk tahu misalnya, kalau jabatannya selama bukan Mualim satu, biasanya sih nggak apa-apa. Karena nggak hmm, berurusan langsung dengan muatan. Gitu. Tapi kalau company-company yang harus menyarankan dari tipe kapal yang sama, selama ini, selama kalau dari general kargo ke kapal curah itu nggak ada masalah. Sebenarnya selama bukan Mualim satu ya. Jadi waktu saya dulu Mualim tiga juga di general kargo juga pernah. Terus begitu pindah ke kapal curah ya nggak apa-apa ya karena tugas dan tanggung jawabnya sama-sama aja gitu. Kan yang beda kan untuk Mualim satunya penanganan muatannya gitu. oke, seperti itu ya. Jadi depends on rank-nya ya. Rank-nya yang Depends on dibutuhkan. rank. Gitu Mas Agus Dakoto. Semoga terpuaskan jawabannya ini Mas Agus Dakoto. Oh, terpuaskan. Terpuaskan. Lanjut Mas Noris Suwon Pak Chief dari Mas Noris Domuniko. Terus dari Mas Pradipta Ramadana tanya lagi nih. Izin Mas Samuel yang tampan, baik hati, tidak sombong. Beizin bertanya kembali pengertian rest hour dan pengerjaannya. Rest hour ini sebenarnya itu tugas tiap-tiap kru. Nah, dulunya tiap-tiap kru itu dikasih selembaran ya di dalam kapal, terus disisi begitu. Nah, untuk penjelasan rest hour ini tuh pokoknya ada 2 kali jam istirahat, yang satu periode itu 6 jam nggak boleh kepotong kayak gitu. Nah, terus ada 7 harinya itu gimana supaya nggak merah gimana? Sebenarnya kejadian di atas kapal itu tidak pernah sesuai. Sebenarnya kalau mau diisi sesuai dengan rest hour, semuanya merah semua kru itu. Nggak bisa. Nah, aturannya rest hour kalian itu sudah terdapat di perjanjian kontrak kerja kalian juga yang sesuai dengan MLC. Begitu. Jadi kalau untuk perhitungan-perhitungannya saya agak lupa, tapi yang penting dalam 1 hari itu ada 2 kali periode istirahat, yang satu itu 6 jam nggak boleh kepotong, terus periode kerja 1 minggu 72 jam atau gimana itu ada keterangannya lah untuk rest hour itu. Ini satu lagi bukan fun fact. Ini kejadian ketika kalau kalian tukang-tukang ngisi ya, Mualim 3 biasanya kan ngisi rest hour di atas kapal ya. Sekarang semua kapal yang memasuki pelabuhan Australia, rest hour-nya harap hati-hati. Ini kejadian di kapal saya kemarin. Setiap kita selesai jam jaga, habis jam jaga kita ada fire, safety, and security patrol around ya kan. Itu kan 15 menit kurang lebih. Itu harus ditambahkan di rest hour juga begitu. Jadi setiap officer, jadi yang jaganya cuma 4 jam, jadi 4,5 jam karena setiap selesai
jaga, ada rounding for security patrol gitu. Gitu aja Mas Sigit. Oke, mantap. Sudah dijawab ya tadi. Semoga terpuaskan. Mas Chief, ini ada pertanyaan bagus ini dari Cahya. Hmm. Ini out of the box pertanyaannya, tidak seputar pelayaran. Izin Chief, di kapal rata-rata pembahasan kru tentang pengen bisnis di darat dan pensiun jadi pelaut. Tetapi di kampus kenapa nggak ada materi tentang wirausaha bisnis? Tuh, silakan dijawab. Ini kalau saya jawab sesuai dengan apa yang saya pengen, nanti saya dicewer sama Mas Sigit. Jadi begini, ya namanya di kampus itu namanya kampus pelayaran. Jadi tentang pembahasan tentang pelayaran. Kalau pengen tentang wirausaha, masuk jurusan ekonomi. Ekonomi, ya kan, perawat, itu mungkin nggak pelayaran nanti jadi. Iya, jadi pokoknya kalian berlayar dulu, kumpulin modal, udah punya modal, baru bikin usaha. Contohnya apa? Parfum Steady Gus. Wes, oke, mantap. Oh, enggak Mas Sigit. Oke, berarti Tunggu Mas contohnya, Sigit, tunggu dulu. oke, Tapi bukannya di tata laksana diajarin untuk ekspor impor ya? iya diajarin. Itu kan termasuk Itu bisnis berarti juga, harusnya ekspor ambilnya impor tata itu. laksana. Ilmunya sudah dapat. Tapi ya Iya. udahlah, kita kita habis ini cek keranjang kuningnya Steady as she goes ya guys. Lanjut. Oke, terima kasih Mas Cahya. Jadi jawabannya setuju sih saya sama Chief Samuel tadi. Berlayar, kumpulin modal, baru kita buka bisnis. Banyak kok jalannya nanti. Materi tentang wirausaha bisnis itu juga sudah banyak. Ada yang menjawab kelas-kelasnya juga. Lanjut. Oke, ini ada Mas Randi Halim. Pak Chief, gimana Hmm? cara Pak Chief handle anak buah biar balance? Kelurah oke, ke anak-anak juga oke. Oh, jadi menang kanan kiri. Silakan dijawab. Ini pertanyaan yang sulit. Begitu. Jadi dulu waktu saya mualim 2, itu banyak mualim 1 bilang begini. Yang paling susah itu bukan ngendel kargo, tapi ngendel anak buah. Saya nggak percaya waktu itu. Saya sama kru enak-enak aja begitu kan. Tapi begitu saya jadi mualim 1, jancuk bener ki. Ngurusin anak buah itu mumet ya. Urusan anak buah itu pusing. Caranya gimana supaya menang? Itu kita tarik ulur kalau saya ya. Jadi saat kerja, saya bener intens kerja. Yang kalau ada beberapa orang yang pernah kumpul sama saya, kalian tanya aja saya itu orangnya gimana sama kru. Jadi waktunya kerja, saya bener kerja. Nggak ada bercanda, nggak ada apa, ya bercanda dikit-dikit selalu bercanda. Tapi waktunya coffee time atau waktunya misalnya dia over jam kerjanya, itu akan saya ganti di waktu istirahatnya gitu. Dan saya selalu bilang sama kapten, waktu itu kaptennya untungnya itu baik sama saya gitu ya, karena orangnya anak saya pulang kan begitu. Saya bilangnya kalau kru kamu push buat kerja, saya minta diganti waktu istirahatnya begitu. Nah, terus di sisi lain, satu hal yang paling disukain kru apa? Bonus. Jadi setiap ada kerjaan yang menurut saya itu besar dan membutuhkan banyak tenaga dan effort, contohnya misalnya masuk pelabuhan Australia, persiapan untuk AMSA dan lain-lain, saya selalu mintakan bonus ke kantor. Entah itu di approve atau enggak, yang penting saya mintain, saya sampaikan ke kru. Pak, ini kalau ini nanti ada bonusnya segini, gimana kerjanya? Yang penting kalian dapat bonus segini nih. Kalian kerjanya mau bener apa enggak? Kalau kalian ini enggak lolos, enggak dapat bonus. Gitu aja kalau saya. Tarik ulur pokoknya. Terus Oke. Royal ya, Royal. Ya, rokok apa, minuman, monggo. Mabok. Nggak apa-apa, Chief. Ini kita forum forum santuy ya, forum bebas ya. Iya. Jadi begitulah ya, tarik ulur, royal, nyah-nyoh gitu. Ngasor lah istilahnya kalau bahasa Jawa itu. Jual-jual Oke, tali. lanjut. Gimana tuh? Jadi gitu ya, Mas Randi Halim Dwi Hatmojo. Semoga jawabannya terpuaskan tadi itu. Oke, lanjut ke Mas Adnan. Ini seputar ini kita tersisa 10 menit. Jadi mohon izin teman-teman semua, sekiranya pertanyaannya tadi sudah terjawab, saya tidak baca ya. Karena biar dijawab yang lain ya sama Chief ya. Mohon izin ya teman-teman ya. Oke. Terus
Ini tuh banyak pertanyaan yang udah terjawab tadi. Salah satunya ini, selamat malam Pak Chief, mau tanya officer jaga saat muat atau bongkar. Tugas dan tanggung jawabnya apa saja? Terima kasih. Apa? Officer ini Mas, officer jaga saat muat atau bongkar. Tugas dan tanggung jawabnya apa saja? Di kapal curah. Iya, di kapal curah. Tugasnya yang pertama adalah main HP. Main HP. Main Mobile Legend. Itu adalah kelakuan-kelakuan officer di kapal curah. Nah, itu ini ya main Mobile Legend, dia call bojone atau apa sambil ngono kae. Nah, tapi yang benar adalah ya patrol. Ini ngomongin prosedur ya, bukan ngomongin kenyataan. Nah, kalau ngomongin prosedur ya di kapal curah ya, karena gini, cuma ngecek healing aja. Miring kiri atau miring kanan. Karena balas full operasinya udah mualim satu. Jadi kalau officer jaga itu cuma ngecek gangway, mooring line, nama patrol. Itu aja. Lainnya apa? Mobile Legend. Video call sama pacarnya. Apa meneh? Gitu-gitu aja. Paling gampang kapal curah. Itulah sebabnya kenapa saya betah di kapal curah. Enak-enak. Enak-enak tuh ya. Jadi main Mobile Legend ya kuncinya ya, teman-teman. Oke, izin kita lanjut ya. Ini ada pertanyaan dari Abimanyu Satrio Wicaksono. Selamat malam Pak Chief. Kalau boleh tahu interview first on board kapal luar Pak Chief. Sorry. Kalau boleh tahu interview first on board kapal luar Pak Chief. Sedangkan kita nggak pernah tahu interview kapal luar seperti apa Pak Chief. Terima kasih. Interviewnya seperti apa gitu? Interviewnya itu sebenarnya ya standar-standar aja. Karena apa? Pada dasarnya orang kantor juga nggak ngerti gimana sistem kerjanya di atas kapal. Jadi selalu template itu aja. Kalau call ya paling yang ditanyain 13, 15, 17, 5 gitu aja. Terus LSA FFA, maintenance-nya weekly, monthly apa aja gitu. Kalau nggak singkatan-singkatan, air draft apa gitu. Selalu template. Nah, kalau kalian lihat di salah satu video saya ada di endorse sama satu orang gitulah, pokoknya itu isi tentang interview untuk deck officer atau apa ya kayak gitu ya, walaupun aduh saya salah ngomong ini jadinya, aduh enggak, jadi interviewnya itu seputaran itu aja. Kalau untuk officer ya LSA FFA, panduannya di mana, di Solas gitu ya. Kalau ditanyain apa sebenarnya, selama saya interview itu nggak ada yang sulit-sulit, cuma ditanyain pengalamannya apa. Kalau kalian nggak percaya, saya pernah diinterview waktu saat itu, fresh graduate pertama kali, tanyanya apa? Kamu pernah lewat Singapore Street? Pernah. Oke, kamu lolos. Itu doang tuh pertanyaannya. Saya interview itu nggak pernah sulit-sulit. Yang kedua ditanyainnya gini, kapal kamu sebelumnya apa? Ini Pak. Lainnya mana? Ini. Dari negara ini ke ini berapa hari? Segini hari Pak. Oke, kamu lolos. Gak ada yang masuk akal interview-interview saya itu. Yang paling gak masuk akal ditanyain panel kapal kamu sebelumnya warna apa. Ada yang tanya gitu. Tak jawab bener, lolos. Jadi interview itu tidak terlalu menakutkan, semenakutkan yang teman-teman kira itu, tidak gitu loh. Makanya nggak usah takut. Oh no. Yo, Oke, banyak mantap. lagi. Oke, ini kita pilih tersisa 2 pertanyaan terakhir lah ya. Kita 100 pilih. enggak apa-apa. Oke, lanjut juga nggak apa-apa. Wah, luar biasa ini. Ini kita konfirmasi dulu bahwa Chief Samuel keselamatannya aman ya, bersama istri tidak kena omel ya. Ini nanti Oh enggak, kita aman. kena omel ini guys. Oke, kita Enggak. lanjut. Selamat malam Chief dari Aziz Sutrimo. Selamat malam Chief. Saya sudah berlayar 15 tahun, tapi di lokal. Senior Saya saya ingin itu. merintis berlayar ke line luar, cuma kebanyakan agent atau perusahaan minta pengalaman berlayar sesuai GT kapal. Lazimkah kalau saya nembak pengalaman di Bookpol Chief? Makasih Chief yang baik dan tidak sombong. Tadi sebenarnya sudah dijawab, tapi Lazim, silahkan Mas Samuel. lazim. Enggak apa-apa. Yang apalagi sudah punya pengalaman 15 tahun berkiprah di dunia pelayaran.
jadi pengalamannya sudah ada ya. Navigasi begitu-begitu aja ya kan. Yang dibutuhkan GT kapal tuh apa? Penanganan muatan, cara bermanuver. Tapi ketika sudah 15 tahun di atas kapal, udah ada pengalaman, enggak apa-apa. Saya yakin lah itu udah kapal mati lah, begitulah. Gitu. Jadi enggak apa-apa. Kalau begitu ada space nganggur di rumah lebih dari 7 bulan, udah bikin pengalaman kapal luar, tapi jangan sekali-sekali kapal Korea yang dipakai. Begitu. Begitu, War. Begitu, Cari Owen? nama-nama kapal yang kapal luar, kapal-kapal Eropa yang sama agensinya itu tidak terkait gitu lah. Yang nggak mungkin di cross check. Gitu aja Mas Sigit. Oke, begitu saja Pak Aziz Sutrimo di Kopi Manis Award. Jadi silahkan, tapi tadi dengan catatan hati-hati kalau sama perusahaan Korea. Ya bagaimana lagi, tapi memang pengalaman sudah menjawab 15 tahun, tentu sudah bukan, tentu sudah familiar namanya laut seperti apa. Oke, kita lanjut. Pertanyaan dari Asus. Asus. Selamat malam, Chief. Izin bertanya. Saya belum pernah sailing ke Australia dan North America, di mana standar untuk Australia ada AMSA, betul, dan USCG untuk Amerika. Bisa dibantu untuk referensi informasi, guidance book, atau bisa sharing experience aja. Silakan, Mas. Jadi begini, AMSA dan USCG itu sama-sama mengedepankan keselamatan kapal. Jadi kebanyakan yang dicek itu adalah uh, emergency equipment, terus ya pokoknya tentang keselamatan, terus critical equipment. Kalau di Australia ditambahin kesejahteraan kru. Gitu ya, jadi ya rest hour-mu gimana, gajimu gimana, lancar apa enggak, makananmu cukup enggak, terus ya kayak begitu. Nah nanti untuk referensinya ya itu mungkin ada di pembahasan yang lain ya, karena itu cukup banyak dan cukup terperinci. Australia itu adalah salah satu perusahaan, salah satu negara yang paling, ya bukan paling ditakutin ya, yang paling ribet persiapannya sebelum kapal memasuki pelabuhan Australia dan Amerika. Itu pokoknya banyak lah, complicated begitu, saling terkait satu sama lain. Itu nggak bakal selesai kalau dijelaskan hanya dalam waktu 5 menit gitu Mas Sigit. Pokoknya intinya critical equipment, firefighting, LSA, terus sama kesejahteraan kru. Semua yang berhubungan dengan itu yang dicek. Oke, terima kasih. Tambahan teman-teman ya, jadi untuk pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya teman-teman bisa jawab atau tadi sudah dijelaskan sama Samuel, coba dicek di obrolan rapat, itu bisa saling jawab, bisa saling bantu. Jadi kita tidak usah membahas pertanyaan yang sama lagi, gitu. Oke, next. Kita lanjut. Ahmad Ubaidillah. Cip, boleh Kayak dong teman saya satu angkatan ini. Cip, boleh diceritakan nggak Pak Cip kesan-kesannya selama kumpul sama kru berbagai negara? Oh, tuh. Kesan dan pesannya. Saya sebutin nama negara, terus kesan saya gitu aja ya. Iya, 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 iya. India, kakek ngoceh, mambu nganyeli. Filipina, tukang jilat orang kantor. Terus Rusia, orangnya enjoy, tapi bagi waktu kerja beneran ya kamu dipus habis-habisan, kamu nggak ngerti ya kamu salah gitu. Orangnya fair. Orang Korea seperti kehidupan di kampus. Senior selalu benar, junior selalu salah. Yang penting nurut, yang penting I'm sorry sir, yes sir, okay sir, udah itu. Gitu aja Mas Sigit. Oke, luar biasa. Udah udah dijelaskan itu masing-masing dari berbagai negara itu tabiatnya seperti itu ternyata. Oke, Mas Ahmad Ubaidillah, begitu ya tadi. Semoga Mas Ahmad Ubaidillah merasakan juga ya semuanya tanpa terskip satupun, termasuk India ya Mas. Jangan, kalau bisa jangan sama orang ini. Berlayar di Red Sea nanti Mas. Oke. Terus apalagi? Oh sudah
Oh, ini Ampun. nih. Pertanyaan terakhir sepertinya ini ya, teman-teman ya. Kita tutup karena sudah jam 20.00. Pertanyaan terakhir dari Mas Dayat. Pertanyaan dari Mas Dayat. Chief, izin kalau di perusahaan yang sama, rank yang sama, gajinya besar mana, Chief, antara tanker dan bug? Hmm. Sekarang saya nggak bisa jawab. Karena apa? Begini, kalau sesuai dengan seharusnya lebih besar di tanker. Tapi kenyataan kan saya juga ikut grup second officer Korea dan lain-lain begitulah ya. Ternyata gaji second officer dan gaji chief officer di kapal tanker banyak yang nggak lebih tinggi dari kapal bercarrier juga. Tapi mungkin sampingannya lebih banyak. Ini sampingan dalam artian kata bukan yang nakal ya. Ya uang kerja dan lain-lain begitu. Jadi kalau sekarang itu ya malah black carrier itu menurut saya sekarang tuh lebih up gajinya. Itu. Hmm. Oke. Oke, sudah terpuaskan ya teman-teman semua. Berhubung waktu kita terbatas, teman-teman. Baik, setelah ini kita dengarkan mungkin pesan dan tips terakhir dari Chief Samuel sebelum kita tutup. Pesan-pesan terkait ringkasan malam ini kira-kira adakah pesan dan pesan untuk teman-teman semua, Chief Samuel? Apakah perihal tentang gaji, tentang kemauan untuk foreign going, kemauan untuk belajar, dan tadi sudah tanya banyak hal. Terus apa mau transisi dari lokal ke foreign? Silakan Mas Samuel, kesan dan pesannya diberikan sebelum kita tutup. Waktu dan tempat dipersilakan. Jadi pesan saya buat teman-teman sekalian itu sebenarnya cuma satu. Saya di konten-konten TikTok saya itu saya cuma pengen gini, kalian tidak mengulangi kesalahan yang sama apa yang pernah saya lakukan. Contohnya begini, kalau kalian belum pernah jadi Molim 3, kalian tidak usah terlalu takut tentang tugas dan tanggung jawab Molim 3. Begitu kalian Molim 3 mau ke Molim 2, bakalan takut lagi itu. Begitu kalian dari Molim 3 ke Molim 1, bakalan takut lagi. Itu pun yang saya alamin. Dan pesan saya buat teman-teman itu, jangan terlalu takut kepada hal-hal yang belum tentu terjadi di atas kapal. Karena semua hal yang saya takutin pada saat saya Molim 3, pada saat saya Molim 2, dan sekarang saya Molim 1, itu tidak pernah terjadi. Itu cuma terjadi di pikiran-pikiran saya. Jadi yang penting mentalnya kalian kuatin, knowledge-nya kalian tambahin, dan yang penting wani, berani dulu. Mentalnya kalian dikuatin, jangan terlalu takut akan apapun hal yang belum tentu terjadi. Dah itu tok pesanku. Mantap. Oke, sekian begitu pesan-pesan Tunggu dulu, dari. Mohon tunggu izin. dulu. Aku mau tanya dulu. Aku mau tanya gantian. Oke, silakan. Mas Sigit, ke depannya grup ini supaya berbeda daripada grup-grup yang lain, itu ada apa sih gitu loh. Betul Ya, sekali. Ini Mas hampir Sigit sama tepat. Mas Samuel, mohon Oh, izin. ini. Ayo, selamat malam yang terhormat admin si project. Bapak CEO, Bapak CEO, silahkan. Ya, terima kasih untuk Mas Samuel. Ini sebenarnya saya kayaknya salah ini, announce di grup. Ini sebenarnya stand up komedian ini. 1 jam kita full ketawa, have fun sekali. Terima kasih juga teman-teman semuanya udah meluangkan waktunya. Mungkin kalau dilihat dari pertanyaannya sangat banyak sekali ya, yang mungkin belum bisa kita jawab atau kita apain. Tenang aja Mas Samuel, mungkin next untuk kedepannya bakal ada sesi-sesi seperti ini lagi. Cuman seperti pertanyaan dari Mas Samuel, project ke depan kita itu seperti apa? Kita ini kan sebenarnya berawal dari grup ya, dari grup yang dulu awalnya kecil, tapi sekarang mungkin juga udah lumayan besar. Banyak sekali interaksi kita dengan teman-teman di grup itu, mengeluhkan untuk kita ini antusias kita untuk belajar itu besar sekali. Tapi media yang menyediakan bisa dibilang itu belum ada yang serius gitu. Jadi mungkin untuk pertanyaan-pertanyaannya nanti kita ke depannya akan ada selanjutnya
akan ada expert yang mungkin kita undang. Mungkin nanti ya semoga mereka meluangkan waktunya bersedia. Dan untuk Mas Samuel ini pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, kita akan ada grup khusus untuk nanti ball carrier, untuk mungkin ke depannya nanti untuk ke LNG, untuk ke tanker atau ke siapa yang bakal ada dihandle sama mentor-mentor kita juga untuk ball carrier ini. Mungkin nanti akan langsung dihandle sama Mas Samuel. Dan untuk ke depannya, untuk project kita ke depannya, itu kita usahakan sebisa mungkin kita akan adakan nanti yang namanya seperti e-course atau e-book yang teman-teman bisa belajar langsung. Karena sepertinya kan kalau kita lihat hanya sebatas di TikTok apa di YouTube itu informasinya tanggung sekali ya. Informasinya nanggung sekali, kurang klimaks gitu kita untuk mendengarnya banyak sekali pertanyaan-pertanyaan di benak kita. Ya doakan saja kita ada waktunya, ada kesempatannya gitu. Planning itu banyak sekali, cuman sepertinya waktunya apalagi CO kita ini katanya Desember udah mau naik lagi gitu. Sulit waktunya. Mungkin itu aja Mas. Gaskeran. Terima kasih. Terima kasih Mas Wil. Terima kasih Mas Sigit. Oke, terima kasih Bapak CEO dari Save Project. Sebuah kehormatan juga kita dapat berkumpul di sini dengan sehat walafiat, sharing-sharing knowledge. Oke, udah banyak yang komen juga. Jangan lupa buat grup offshore, jangan lupa buat grup tanker, gas, macam-macam. Oke, insya Allah. Terima kasih teman-teman semua dukungannya. Insya Allah kita niatnya adalah kita belajar bareng, kita berjaya bareng. Di laut kita jaya, di darat kita apa, Mas Samuel? Kemarin istri. Oke, terima kasih. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung sesi sharing knowledge hari ini, teman-teman. Terima kasih sebesar-besarnya kepada yang saya hormati, saya cintai, senior saya, Chief Officer Samuel Ari Bramantyo. Tentu teman-teman semua dan admin si project seluruhnya yang sudah berkontribusi, yang sudah meluangkan waktu dan berbagi pengalaman yang sangat berharga. Bagaimana untuk menutup sesi hari ini? Teman-teman bisa on cam semua, kita screenshot, nanti kita upload fotonya. Silakan on cam teman-teman. Kita on cam sebentar teman-teman. Nanti di screenshot oleh admin si project. Oke. Nggak usah dandan, wah ada yang rambutnya digini-giniin segala. Nggak usah dandan. Oke, sebentar kita pose tersenyum dulu teman-teman. Kita pose tersenyum. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, kasih jempolnya semua teman-teman. Jempol kamera semua. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mantap sekali. Oke, semoga apa yang kita dapat hari ini bisa jadi bekal untuk teman-teman semua dalam meniti karir di dunia pelayaran. Baik yang masih belajar, yang baru mulai, maupun yang sedang naik level. Terima kasih juga kepada seluruh peserta yang sudah aktif dan antusias bertanya, komen semuanya. Sampai jumpa di sharing session berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe, stay sharp, and tetap pegang prinsip safety first. Bye-bye semua. Terima kasih semuanya. Thank you semuanya. Thank you, Bisa bye-bye. keluar, Bye-bye. log out meeting. Terima kasih. Bye-bye semuanya. Terima kasih. Sehat selalu.